Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan merek dan aspek hukum. Anggota kelompok 6 yaitu Mevrinta Nadia, Anissa Ulfiana, dan saya sendiri, Hilda Ayu. Pengertian merek. Merek adalah tanda pembeda kegiatan perdagangan dan jaminan mutu dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Merek mencakup komitmen perusahaan untuk secara konsisten menyediakan fitur, manfaat, dan layanan khusus kepada masyarakat. Merek dagang merupakan satu jenis hak kekayaan intelektual yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang didistribusikan ke pasar. Di era persaingan yang ketat ini, di mana berbagai perusahaan menjual produk yang hampir serupa, maka diperlukan merek untuk membedakannya. Hal ini membantu dalam memposisikan penawaran dengan cara unik yang memberi perusahaan keuntungan pasar dan meningkatkan nilai produk. Sebelum membuat dan mendaftarkan merek, perlu menghindari beberapa poin berikut ini. 1. Merek tidak bertentangan dengan ideologi, standar, dan hukum negara. 2. Tidak memuat informasi yang menyesatkan tentang jenis, ukuran, asal, dan tujuan pendaftaran. 3. Tidak diperbolehkan menggunakan nama varietas tanaman yang dilindungi. 4. Hindari penulisan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. 5. Hindari menggunakan nama atau simbol generik. Pendaftaran nama domain untuk pemasaran. Nama domain adalah suatu alamat website yang diketik pada kolom URL browser untuk membuka suatu website. Nama domain terdiri dari dua komponen utama yang memuat nama website dan ekstensi yang digunakan. Alasannya pentingnya memiliki nama domain sendiri. A. Branding identitas. B. Agar mudah diingat. C. Untuk menambah pemasukan bisnis. Hal yang perlu dipertimbangkan saat membuat nama domain yaitu A. Membuat nama domain tidak terlalu panjang dan agar lebih mudah diingat. B. Membuat nama domain yang sederhana dengan tidak menggunakan kata-kata yang rumit. C. Mencantumkan kata kunci serta lokasi. D. Mencantumkan nama brand. Cara mendaftarkan nama domain. A. Memilih penyedia domain. Cek ketersediaan domain. Memilih ID protection dan nama server, menyelesaikan proses pendaftaran domain, melakukan pembayaran, konfirmasi kepemilikan domain, domain siap digunakan. Hukum dan etika pada e-marketing akan dilanjutkan oleh teman saya. Hukum dan etika pada e-marketing. Di Indonesia, promosi yang menyangkut etika pemasaran masih terkesan abstrak. Seringkali terdapat aktivitas promosi atau pemasaran yang menyudutkan pihak lain, memonopoli pihak tertentu, merugikan pihak lain, bahkan melanggar norma atau hukum, sehingga para marketer bersandar pada sistem nilai masyarakat untuk menentukan etika. Sistem nilai tersebut harus mengakui hak konsumen terhadap keamanan, informasi yang komplit, dan value yang sesuai dengan harga yang mereka bayarkan. Salah satu patokan untuk melakukan pemasaran yang beretika bisa merujuk kepada kode etik yang dibuat oleh American Marketing Association atau AMA. Namun, ternyata kode etik AMA tersebut belum cukup lengkap untuk dijadikan panduan etika pemasaran karena masih terdapat banyak persoalan yang tidak tercakup di dalamnya. AMA berkomitmen untuk terus mempromosikan standar tertinggi untuk norma-norma dan nilai-nilai yang bisa menjadi rujukan bagi para anggotanya yang diharapkan bisa mempertahankan praktik pemasaran yang beretika dalam masyarakat maupun manapun. Namun, hal tersebut perlu didukung oleh semua perusahaan dan institusi yang terlibat dalam aktivitas pemasaran.
Perusahaan bisa mempertahankan nilai-nilai yang menjunjung tinggi etika supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak pelanggan. Jika perusahaan selalu mempertahankan integritas, berpromosi dan beriklan yang baik dalam hal kejujuran, tanggung jawab, keadilan, saling menghargai, dan bersifat transparan. Pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan. Melalui platform ini, pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, menggunakan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi, serta membangun komunitas. Platform yang bisa digunakan dalam mempromosikan produk atau layanan diantaranya Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, dan platform sosial lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.